lokasi gereja GKS Maranatha menyaksikan kegiatan Rakernas Lembaga Bantuan Hukum Sumba Barat, Sumba Tengah. Untuk itu kami ke pengurus untuk mewawancara terkait Rakernas tersebut. Ini apakah Rakernas ini betul-betul untuk memantapkan anggotanya atau memang Rakernas seperti apa, Pak? Begini, kaitan dengan pelaksanaan Rakernas ini adalah salah satu kegiatan yang mesti harus dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap organisasi sesungguhnya. Namun Lembaga Bantuan Hukum Sumba ini ya sejak masa pelantikan, peresmian, dan sekarang adalah tahapan Rakernas pertama. Dan tentunya harapan kami setiap para anggota seluruhnya sudah mengikuti dan mereka bisa dibekali lagi ke depan sehingga mereka menjadi anggota-anggota yang handal ke depan untuk organisasi. Terkait lembaga LBHC, saya lihat pantau kami selama ini cukup bagus, cukup mantap. Cuman bagaimana Bapak bisa meningkatkan anggota Bapak sebagai LBH itu untuk membantu rakyat ini yang membutuhkan terkait kasus-kasus yang mungkin ada di Sumba Barat Daya? Tentunya bahwa upaya-upaya dari organisasi terutama kelembagaan ini kedepannya akan ada pembekalan bahwa tentunya mereka juga sudah dibekali bahwa keberadaan mereka betul-betul tulus dan ikhlas membantu masyarakat dengan tidak mengharapkan apa-apa, dan ini betul-betul murni adalah pelayanan sosial untuk lembaga ini dan untuk kepentingan masyarakat sehingga masyarakat bisa paham. Baik, saya kembali kepada Direktur LBHS. Sedikit Bapak, terkait kasus yang ada di Sumba Barat Daya ini masih betul-betul masyarakat masih membutuhkan bantuan LBH. Kira-kira sudah berapa kasus Pak setelah pelantikan waktu itu Pak yang ditangani oleh LBHS Sumba Barat Daya? Baik, terima kasih. Semenjak Lembaga Bantuan Hukum ini berdiri dan telah dikukuhkan di daratan Sumba pada umumnya, memang sudah banyak upaya-upaya hukum yang kami lakukan. Yang pertama, banyak hal ya, kasus-kasus yang kriminal. Kemudian ada kasus yang paling adalah kasus perdata. Kami lakukan upaya lewat lembaga ini. Yang pertama kami lakukan mediasi. Ada banyak masalah yang kami selesaikan lewat mediasi dan sampai tidak naik ke tahap tingkat peradilan. Itu salah satu upaya yang dilakukan. Kemudian ada beberapa keberhasilan yang dilakukan oleh anggota LBH dalam ini Sedatan Sumba, khususnya di DPP ini, mengusut beberapa kasus yang ada indikasi korupsinya. Terbukti adalah salah satu kepala desa yang Wali Setotok, dan itu adalah salah satu upaya yang dilakukan atas kerjasama yang baik kepada pihak kepolisian dan segala pihak sehingga terungkap fakta yang sesungguhnya. Yang berikut, beberapa upaya-upaya yang telah kami lakukan lewat lembaga ini, kami sangat mengharapkan beberapa pihak untuk melakukan kerjasama yang baik. Karena lahirnya lembaga ini adalah tumbuh dari hati nurani yang ikhlas adalah orang Sumba. Terpatri karena dengan dukungan hati yang ikhlas sehingga terbentuknya lembaga ini, dan hari ini adalah hari yang ketiga dalam Rakernas. Puji Tuhan, semenjak dibukanya Rakernas yang perdana pada tanggal 8 Februari tahun 2021 yang merupakan strategi-strategi internal daripada lembaga ini, sehingga kami merancang beberapa program-program ke depan dalam bentuk program baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian bagaimana kita melakukan pendidikan penyuluhan hukum terhadap pembekalan terhadap tim terlebih khusus anggota LBH. Kami beberapa hal penting yang kami akan bahas dalam rangka untuk memberikan keterampilan pemahaman pembekalan terhadap tim kita, dalam hal ini mohon maaf tim LBH. Jadi itu yang paling kami harapkan, dan hari ini mungkin akan kami tutup Rakernas dan semua
strategi dan program upaya-upaya yang kami siap lakukan ke depan maupun yang telah terlewati hari ini kami tetapkan. Baik, terakhir Bapak terkait LBH ini kira-kira apa harapan Bapak dan himbauan Bapak kepada para bawahan Bapak ini untuk menjalankan tugas di lapangan, Pak? Ya, yang menjadi harapan himbauan itu yang pertama agar kita benar-benar menjalankan tugas secara profesional dan terlebih khusus kita menegakkan sebuah kebenaran dan keadilan, itu harapan sehingga agar anggota LBH yang telah mengabdi dan telah dikukuhkan sebagai pembela rakyat dalam ini, pembela masyarakat miskin, agar benar-benar mereka menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, terkait bawahan Bapak apabila melenceng dari aturan yang Bapak menjalankan aturan ini, apabila bawahan Bapak itu melaksanakan tugas tidak sesuai dengan aturan, sanksi apa yang diberikan Bapak kepada para anggota? Sanksi ya, kami punya kode etik. Kode etik itu ya itulah hari ini yang kami dalam rakernas itu yang kami bahas. Yang berikut ketika salah satu oknum melanggar itu ya kami akan adakan rapat yang dipimpin oleh Dewan Kehormatan di lembaga ini. Apabila terbukti benar dia melakukan atau melanggar tentang kode etik lembaga, ya terpaksa kami akan copot dan kami akan bicara sanksi. Ada sanksi sesuai dengan mekanisme ALDR daripada lembaga ini, anggaran dasar rumah tangga dan anggaran daripada lembaga bantuan hukum Sumba. Baik, kami telah mewawancarai Direktur LBHS Sumba Barat terkait rakernas hari ini. Untuk itu kami ke Pembinaan. senior dari wartawan, saya terkecil di wartawan 7 tahun. Mungkin Bapak bisa menceritakan terkait rakernas Bapak, mulai dari kemarin sampai sekarang. Ya, ini niat bagus. Artinya bangunan konsep melaksanakan sebuah kegiatan akbar tentang rakernas ini luar biasa. Karena mungkin rakernas ini kan salah satu momen untuk kita bisa mengeluarkan pikiran-pikiran cerdas kita terkait dengan persoalan pendampingan, penanganan beberapa kasus dan kelalaian yang terjadi baik di tingkat desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Dan saya melihat, saya sebagai Dewan Pengawas selama ini, yang walaupun secara substansial saya tidak terlalu tahu tentang action dan eksekusinya teman-teman, tetapi lewat media itu luar biasa lah. Ini bagaimana pendampingan teman-teman, contohnya ada kasus Kepala Desa Toto. Nah sekarang mungkin sudah mau diproses dan P21 kayaknya itu. Terus dengan gesekan dari kasusnya Kepala Desa Toto sekarang, akhirnya semua desa yang 197 desa sekarang itu kan lagi kebakaran jenggot mereka. Nah ini luar biasa, saya wajib memberikan sebuah apresiasi sebagai Dewan Pengawas. Lalu di sisi lain, saya melihat dengan aksinya teman-teman, di situ ada terjadi sebuah proses freedom of justification. Di situ ada kebebasan melaksanakan segala kegiatan. Nah, tinggal sekarang itu apakah teman-teman sudah memiliki sebuah bekal yang sangat besar, tidak? Nah, untuk mendapatkan bekal besar itu pada saat kita melakukan sebuah eksekusi dan aktivitas kita sebagai lembaga bantuan hukum, di sini sebentar momennya. Mari kita ambil, kita petik dan kecuri pikiran-pikiran cerdas dari teman-teman dan terakumulatif dalam potensi yang kita miliki sehingga menjadi modal utama ke depan. Baik Bapak, LBH ini saya lihat cukup bagus di masyarakat. Dan saya mendengar sendiri bahwa LBH betul-betul membantu. Yang pertama itu kita harus melakukan sebuah transformasi luar biasa kepada publik. Karena seperti apa eksistensi daripada LBH ini belum semua tahu. Tinggal sekarang itu lewat aktivitas teman-teman, selain mereka mengeksekusi kasus dan peristiwa yang terjadi di lapangan secara faktual, marilah mereka memberikan sebuah pendidikan, memberikan sebuah edukasi terhadap masyarakat sehingga mereka tahu apa itu LBH. Karena LBH melihat dari sisi esensial sangat luar biasa karena membantu masyarakat kecil yang istilahnya jauh dari penanganan, jauh dari pelayanan, jauh dari pendekatan, baik dari tingkat pemerintahan kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa. Nah ini sebenarnya luar biasa. Nah tinggal sekarang itu mari kita bergandeng tangan menyatukan konsep berteriak soal kebenaran. Terkait hukum kasus Berbiasa pikiran itu. Saya sangat simpati dengan pertanyaan itu. Nah sekarang sebesar apapun juga kegigihan dari teman-teman LBH, tetapi harus belum membangun sebuah konsep secara ideal. Bagaimana relasi harus dibangun dari semua aspek. Salah satu aspek yang harus diperjuangkan, bagaimana membangun sebuah kemitraan adalah media. Karena apapun juga alasan, media itu memiliki sebuah tempat yang paling tinggi. Kalau tanpa media, tidak akan kuat teman-teman. Biar mereka berteriak soal apapun juga tidak akan mungkin. Baik Bapak mantan wartawan terkecimpung 7 tahun. Kira-kira apa himbauan dan harapan Bapak kepada media, Bapak? Harapan saya, yang pertama bermain dengan cerdas.
Yang kedua, jangan dilakukan sebuah pendekatan dengan membiarkan persoalan dengan antipasi yang sangat serius. Karena itu akan memendulkan idealisme kita sebagai orang media. Saya sangat sepakat, mari bergabung bersama. Kasus banyak, ada pemparan begitu besar yang terjadi di desa. Di desa itu tempatnya, orang berdosa banyak di sana. Baik, terakhir Bapak, tanggal 9 ini Hari Pers Nasional Bapak. Ya. Bapak sebagai mantan wartawan, Bapak ucapkan apa dengan Hari Pers Nasional Bapak? Proposiat kepada teman-teman media, karena saya juga adalah mantan alumni media. Luar biasa, mari bersatu, mari membangun NKRI yang terbaik. Karena apapun juga alasan, kecerdasan dan kebaikan, kesejahteraan ada di media. Baik. Biar seperti apapun juga jawabnya presiden kalah dari media. Baik, Bapak, harapan Bapak kepada Direktur LBH ini sebagai DPR seperti apa Pak? Ya, banyak lah. Yang pertama, Pak Direktur cari uang. Karena apa? Pikiran cerdas banyak. Tapi kalau saya pikiran cerdas itu, tidak punya uang sama aja. Oleh karena itu, Pak Direktur bersama dengan teman-teman harus kreatif membangun sebuah relasi dalam artian donatur untuk mencari uang supaya teman-teman bisa bergerak. Contoh, sebentar di perampungan, pikiran-pikiran cerdas dari berbagai macam komisi, jelas segala kegiatan akan membutuhkan uang. Nah sekarang cari uang, cari donatur, tetapi cari donatur yang lurus-lurus, jangan cari donatur yang kotor lah, jangan sampai dia suruh kita tutupin kasus, kan ya bahaya juga. Tapi ingat, jangan bergen dengan pemerintah kabupaten. Kita harus memiliki sebuah independensi. Mari kita bergerak dengan naluri kita sendiri. Kalau kita bergen dengan pemerintah kabupaten, nih. Baik, saya sebagai Kapolri NTT Global Yes. News, saya lihat ini rekrasi ini cukup bagus dan Yeah. ini karena rapat kerja nasional. Yeah. Kenapa Bapak tidak mengundang ini dari pemerintah terkait? Karena ini rakernas betul-betul berharga dan ini rakernas nasional. Ya, Pak. begini, teman. Kalau kita melibatkan para stakeholder mereka sebagai pengambil keputusan di tingkat kabupaten, ya kita akan dikibiri dan kita akan mandu dari sisi baridalis. Alangkah lebih bagusnya, bagus. Hasil pencerdasan pikiran sekarang ini kita telurkan kepada mereka, kirim kepada mereka dan mereka lakukan itu. Kalau mereka tidak lakukan, komunitas LBH akan berteriak. Bagus, saya lebih suka, kita bebas. Bandingkan kita bilang, bos, saya kasih bantuan, Anda amankan. Aduh, fatal. Tapi Bapak, apa Bapak berani mengungkap kasus yang ada di Sumba Barat yang terpendam selama ini Bapak? Siap. Kasus 2017 masih ada. Masalah tanah di pesisir ada. Kasus penggelapan dengan pembiayaan rumah jabatan siapa? Saya tidak tahu tapi nanti saya akan ekspos. Siap. Baik, terima kasih kami sudah senior kami dari wartawan. Mungkin kami ke pembina sedikit terkait LBH ini. Menanyai kemana Bapak selama ini Pak? Sesungguhnya keberadaan lembaga bantuan hukum Sumba memang kelihatan dari namanya Sumba, tapi tentunya lembaga ini dia menandakan bahwa lembaga ini lahir di Pulau Sumba. Tentunya untuk semua kabupaten yang ada dan DPC sudah berada di kabupaten-kabupaten tersebut, 4 kabupaten. Tapi sesungguhnya kalau mau dilihat dikaji dari dasar hukumnya, izin lembaga ini sesungguhnya untuk Indonesia, begitu. Untuk Indonesia dan bahkan kita juga bisa kasus-kasus di luar negeri kita bisa juga. Baik, kenapa Bapak bisa tertarik di LBH-nya Bapak? Kenapa saya tertarik? Sebenarnya ini sebuah keterpanggilan. Pertama ini sebuah keterpanggilan di mana masyarakat Sumba ini ya rata-rata sumber daya manusianya masih lemah. Kesadaran akan hukum itu masih sangat lemah. Sehingga apa-apa terjadi sesuatu semua pasti berujung pada anarkis, kekerasan dan bahkan pembunuhan. Oleh karena itu maka kami terpanggil untuk mendirikan lembaga bantuan hukum ini. Sesungguhnya pendampingan hukum merupakan hal yang juga menjadi fungsi lembaga ini, tetapi yang paling penting adalah pendidikan hukumnya yang perlu digarisbawahi sehingga masyarakat kian sadar hukum dan melek hukum. Baik, masyarakat ini kata pembina tadi bahwa masyarakat ini SDM-nya kurang. Bagaimana caranya masyarakat Sumba Barat ini SDM-nya bisa Pak terkait masalah hukum? Kira-kira seperti apa nanti Bapak lakukan nanti Pak? Tentu kami akan membangun mitra kerjasama dengan pemerintah tentunya mitra ya. Jadi kemitraan ini yang kami bangun bukan hanya dengan pemerintah tetapi legislatif
bahkan sampai ke jajaran pemerintah di bawah, yaitu kepala desa. Dalam hal ini untuk menjalankan fungsi sosialisasi hukum, program-program kami sudah bentuk, maka sekarang kami ada raker, penentuan program, pendidikan hukum akan kami lakukan tentu melalui kegiatan-kegiatan kami. Baik, terima kasih kami sudah mewawancarai pembina LBHS Sumba. Untuk itu tidak lama berapa menit lagi kami berakhir, tapi kami menanyakan Direktur LBHS Bapak Baldi. Silakan Bapak, ceritakan terkait ini. Baik, terima kasih terkait apa yang disampaikan oleh pimpinan. Saya, pekerjaan saya sebagai profesi pengacara. Saya terpanggil saat itu ketika kami melihat kalau dihitung pengacara yang ada di Sumba kan hanya dulu sebelum ada teman-teman yang lain dilantik ini kami berapa orang. Kami tidak mampu bagaimana kami melakukan upaya penyuluhan dan menyadarkan hukum terhadap masyarakat. Kami terpanggil beberapa pembina sehingga kami gagas lembaga ini. Kenapa kami gagas lembaga ini? Itulah tadi harapan apa yang disampaikan oleh teman pembina. Bagaimana kita melakukan penyuluhan hukum, pendidikan hukum, agar masyarakat itu memahami dan menyadar akan tentang hukum. Kemudian agar masyarakat itu akan tahu yang merupakan hak-hak hukum, agar masyarakat itu memiliki kepastian hukum. Itu yang merupakan harapan. Mungkin beliau sudah menyampaikan dari pembina, dari ketua pengawas sudah menyampaikan terkait kegiatan rakernas hari ini. Mungkin kita kembali ke tempat.